Halo, Assalamualaikum. Akhirnya datang juga hasil pre-order Samsung Galaxy A5 III. Waktu itu kebagiannya warna putih karena takut kehabisan. Padahal habis itu restock ya, sempat muncul lagi warna yang saya inginkan, yang warna birunya. Dan kita akan unbox hari ini, termasuk lihat bonus pre-ordernya. Dan tidak hanya itu, saya juga akan unbox dua buah casing. Ya, ini udah datang duluan casingnya, udah sempat saya bahas di Instagram. Dari Spigen ya, buat Galaxy A5 III ini, ada dua tipe. Kemudian, nah ini kalau ngelihat mejanya penuh termasuk karena ada ini. Ini adalah casing A5 II. Saya mau tes juga apakah cocok digunakan di A5 III ya. Serta ini ada Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Rencananya mau saya lepas atau mau saya jual setelah saya pindahan ke Galaxy A5 III ini. Yang Note 20 Ultra ini yang 4G ya, dan storage-nya 512 GB. Sekarang kita buka dulu. Ini harganya sesuai harga pre-order 5.999 dengan bonus Galaxy Buds Live warna hitam. Ya, ini adalah kelebihan kalau kamu beli di Samsung.com katanya ya. Yang S22 series kemarin memang pada lebih cepat datangnya yang di Samsung.com. Makanya saya beli A5 III ini di Samsung.com juga, tapi ternyata malah udah keburu ready ya di Tokopedia sekarang ya. By time atau by the date di mana saya nerima paket ini. Dan buat yang lagi nyari Galaxy Buds Live warna hitam, kondisi segel, bonus, ini dijual ya. Makanya cek aja link di deskripsi tempat saya jualan, lapak kanan saya, tapi ini dijual dalam kondisi segel. Nah, ini dia kardusnya Galaxy A5 III yang sudah ditunggu-tunggu. Tepatnya adalah Galaxy A53 5G ya, jangan lupa 5G-nya. Yang ini menggunakan prosesor buatannya Samsung sendiri, Exynos 1280. Jadi kalau A5 II kan 720G ya, Snapdragon. Kemudian A52s pakai Snapdragon 778G, yang ini pakai Exynos 5G juga. Dan penampakannya seperti ini. Oh, langsung dapat bundle Perdana XL ya. Nggak kayak pre-order sebelah yang kalau mau dapat bundle semua bonusnya harus cek lagi bonusnya biar nggak ketinggalan. Yang ini warna Awesome White, dibuat di Indonesia, RAM 8GB dengan storage 128 GB. Yuk kita buka dulu. Dan ya, kalau teman-teman bertanya kenapa sekarang kardusnya tipis, sepertinya memang nggak dapat charger juga ya. Saya percaya yang beli smartphone ini bukan pengguna pertama smartphone, jadi sudah punya charger, atau kalau misalkan chargernya yang sebelumnya mau ikut dijual sama handphonenya, jangan takut. Ada charger 25 watt yang support fast chargingnya Samsung, super fast charging. Harganya sekitar 99.000. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Dari brand yang mirip namanya sama Samsung, Usams. Saya udah pakai buat smartphone Samsung istri saya dan so far so good ya si chargernya. Ya, penampakan smartphone-nya. Lalu di sini ada sebuah partisi. Apa dia isinya? Berarti nggak dapat casing kan, pasti kan? Kalau A5 II juga kayaknya nggak dapet deh. Yang dapat dulu A72. Ya, oke. Udah kayak S series ya, nggak dapat charger. Yang didapat adalah SIM tray ejector seperti ini. Lalu quick start guide dan juga panduan singkat seperti biasa. Buku garansi ada di yang bahasa Indonesia. Nih, kartu garansi. Dan juga daftar service centernya. Kalau kamu bermasalah, tinggal datang ke alamat yang ada di sini ya. Cimahi mah ada tentu. Kemudian ini, kabel chargingnya juga sekarang sudah seperti S-series dari Type-C to Type-C ya. Makanya cari kepala charger yang sesuai. Tadi yang saya sebutkan itu, dia juga si kepala chargernya sudah punya port USB Type-C. Ini, silakan yang mau ini. Ini unboxing sekaligus jualan ya jadinya ya. Ya, ini dia warna putihnya, doff ya, dan finishing plastiknya tuh lembut, hampir kayak rubber, tapi bukan rubber, ini masih plastik. Dengan frame yang lebih lurus, tapi tetap melengkung. Kalau kamu udah pernah megang S22 series, kurang lebih feels-nya mirip. Saya bilang sama ya, mirip, dan ini tanpa garis antena, yang mana artinya kemungkinan besar frame-nya tidak terbuat dari logam. Tapi diberi sepuhan warna chrome seperti ini, di mana di sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Kita buka dulu SIM tray-nya. Akankah ada
slot micro SD dedicated. Oke, ada sih, tapi hybrid ya. Jadi ini slot nano SIM card yang pertama. Nah, slot nano SIM card yang kedua, tukeran atau giliran sama micro SD. Makanya mungkin kalau yang butuh storage lebih besar, nambah 500.000 buat ambil yang varian 256. By the way, di Tokopedia udah ada yang ready varian 256 di 6,175 kalau nggak salah. Silahkan cek link di deskripsi ya, buat langsung ke lapak yang saya sebutkan. Sementara yang 128 udah ada yang jual 5675. Oke, penampakan sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ini Samsung salah satu kelebihannya ya, di dalam packagingnya si frame-nya itu selalu dilapisi plastik pelindung. Kayak selotip gitu tipis. Jadi nggak gampang gores selama dalam penyimpanan. Dan di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancelling. Sisi kiri kosong melompong, warnanya chrome, yang warna putih ini. Ya, saya jadi pengen bener. Yang warna biru kayaknya paling kece ya. Oke lah. Frame-nya lurus nih, bagian belakang hampir lurus dengan sedikit tonjolan di kamera bump. Ini membuat feels-nya mirip dengan S22 Plus saya kemarin. Dan kalau ngelihat frame-nya atau bezel-nya, ini tidak setipis S-Series tentu saja. Yang kiri kanannya tipis, sama lah sama S-Series kalau saya bilang kurang lebih. Yang atas sedikit lebih tebal dan yang bawah sedikit lebih tebal lagi dari yang atas. Nah, habis ini kita akan masuk dengan bahasan software dan lain-lain. Tapi sebelum itu, saya mau ngecek dulu di casing A52. A52 punya jack audio ya, kalau ini enggak. Tapi apakah itu jadi alasan casingnya tidak cukup? Nih, kalau ngelihat port di bawah, USB Type-C-nya masih masuk. Speaker grillnya rada geser ya. 2,5 lubang lah itu ketutup. Dan mikrofonnya nggak pas kalau pakai casing A52. Yang ini, yang jack audio 3,5 mm-nya sih ya nggak masalah lah ya. SIM tray juga pasti kalau mau dibuka kan memang harus buka casing. Yang di atas, port buat mikrofon yang kedua, lubang dari casingnya tepat. Kalau tombol power meleset, volume up, volume down juga meleset. Jadi, nggak saya sarankan buat pakai casingnya A52 atau A52s buat Galaxy A53 ini. Ada beberapa tombol yang meleset dan juga lubang yang nggak pas ya. Nah, mendingan ambil casing yang khusus buat A53. Nih, ada yang tipis banget, tapi tetap punya perlindungan. Kemarin sih sempat pengen ambil casing yang ini ya, yang sama persis Spigen Air Liquid. Persis kayak S22 Plus saya dan persis kayak iPhone 13 saya. Tapi, biar nggak bosan kita coba yang lain ya. Yang pasti kalau Galaxy S Series, biasanya ada dari Spigen, dari Casio-logi, dari Ringke. Suka ada casingnya, jadi banyak pilihan casing-casing yang keren. Nah, karena warna putih ini sebetulnya bukan warna yang saya inginkan banget, tapi masih kece ya, putih, netral, masuk ke semua casing. Jadi akan saya pakaikan casing tanpa takut warna aslinya jadi hilang. Kalau yang biru mungkin sayang saya pakaiin casing, karena birunya udah kece. Tapi ini dia penampakannya dengan casing, apa ini namanya? Galaxy A53 Thin Fit dari Spigen. Thin fit ya, jadi fit banget. Ini kayak two-tone, jadi ada warna hitam yang lebih matte di sisi depan, yang belakang sedikit lebih glossy. Tuh, nih ada dua ini ya, nada warna hitam, kemudian tombol power dan enak, empuk banget tombol si casingnya. Dan yang pasti tepat ya portnya ya. Yang satu lagi, yang ini kelebihannya bisa naro ini kartu. Jadi buat yang misalkan sering nge-tap-tap e-money buat keluar masuk stasiun, KRL, MRT, ya atau parkir lah misalkan, bisa pakai ini. Dan ini dapat lens screen and cleaning wipe buat bersihin sisi belakang casingnya ternyata. Saya pikir tadinya hard case loh, ternyata soft case begini. Dan ini buat naruh kartunya. Bisa dipasang lepas kartunya ketika sedang terpasang ke smartphone juga. Nah, yang ini yang cocok buat yang warna biru nih. Jadi warnanya tetap muncul. Tombolnya, ini rubber banget tombolnya, kayak empuk-empuk gitu.
Dan sisi atas juga pas mikrofonnya, dan ini tulisannya Air Cushion Technology. Jadi ini perlindungannya mantap. Dan smartphone-nya tetap kelihatan kece, dan di sini ada slot buat kartunya. Pasti nambah lebih tebal sih sedikit ya. Tapi segini nggak masalah, cuma kalau ditambah kartu mungkin bisa jadi lebih tebal lagi. Dan kartunya bisa kamu geser, masuk ketika smartphone-nya lagi pakai casingnya. Jadi nggak masalah, kartunya bisa dikeluar, masukin kapanpun juga ya. Sip, sekarang kita langsung bahas software kalau gitu ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan tadi sudah saya setup fingerprintnya. Ya, buat yang nanya, ini layarnya belum pakai pelindung atau anti gores ya. Jadi silakan cari juga anti goresnya, sekalian cari chargernya ya. Casingnya sudah saya kasih contoh yang bagus ya. Nanti saya akan coba juga cari tempered glass-nya yang dari Spigen atau Spigen, karena kalau dari brand yang sama biasanya si tempered glass-nya itu case friendly dengan brand yang sama. Jadi nggak akan ngangkat gara-gara pakai casing. Karena ada beberapa tempered glass yang mungkin ukurannya full banget. Begitu dipakein casing, pinggirannya rada kedorong sama casing dan jadi ngangkat ya tempered glass-nya. Oke, sekarang kita langsung lihat software-nya. Tapi kayaknya sih ini nggak mungkin pakai One UI Core ya. One UI 4.1 versinya, dan ini terlalu silau di kamera. Saya coba turunkan sedikit, semoga nggak flicker. Oke, One UI 4.1, Android 12, sistem update untuk Google Play-nya 1 Desember 2021, dan security patch level Android-nya 1 Maret 2022, yang mana ini masih bulan Maret kan? Ya, lumayan update ya. Sekarang kita lihat untuk storage. 101,5 GB available, masih di atas 100 GB ya, walaupun One UI ini juga lumayan besar makan sistemnya, makan storage-nya, termasuk bloatware-nya. Ada bloatware dari Samsung, dari Microsoft, dan dari grupnya Facebook biasanya ya. Nanti kita lihat. Tuh, 26,5 GB terpakainya. Ini saya belum connect internet, jadi belum download apa-apa. Tuh, ada Microsoft, 4 aplikasi, Google, Samsung. Udah ada Spotify, Facebook, kemudian Netflix, dan juga udah Samsung Gift Indonesia itu berguna, banyak diskon, bukan bloatware ya. Nanti dia akan download lagi 5 aplikasi begitu kamu terkoneksi ke internet. Nah, sekarang kita cek mode kameranya. Ada mode fun nih, yang kemarin di launchingnya saya lihat kayaknya menarik. Dia butuh internet, tapi ternyata saya belum mau connect ke internet karena saya abis ini mau pindahin data dari Note 20 Ultra pakai Samsung Smart Switch ya, biar semuanya persis sama, termasuk aplikasinya dan layout di home screen-nya. Ada portrait di situ, foto, ada zoom, ada ultra wide, zoom-nya bisa sampai 10 kali, tapi nggak tahu optik atau digital, kayaknya sih digital deh 10 kali. 4 kali masih lumayan, tapi yang masih tajam 2 kali. Mungkin 2 kali optik, tapi nggak yakin juga karena ini setupnya 4 kamera seperti ini. Biasanya wide, ultra wide, makro, sama depth ya. Kemudian selfie. Agak pucat. Ini pakai cahaya kuning dari kanan. Oh, ininya nyala nih, beautification-nya. Filters, original. My filters. Sorry. Face. Iya nih, ada beautification, intensity-nya tadi 2. Nah, ini lebih asli sekarang. Video, kamera depan sampai dengan 4K 30 fps dan bisa Full HD 60 fps juga. Mantap. Ini dong, mantap nih, bisa Full HD 60 fps, yang mana penting buat bikin Instagram story ya kalau buat saya. Dan ada super steady juga ya buat videonya. Karena di A52 aja udah memuaskan sih buat bikin konten di Instagram, bikin story. Apalagi A52s dan lanjut A53 ya. Walaupun nanti pada prakteknya harus kita uji lagi ya. Lalu mode selanjutnya ada Pro Video, Single Take, Night, Food, Panorama, Macro, Super Slow Motion, dan Hyperlapse. Pro-nya ini oke, lengkap, ISO dari 50 sampai dengan 3200. Shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik. Ada manual fokus juga, white balance dan exposure compensation. Apa ini? Ini buat settingan tone ya, kontras, highlight, shadow, saturation, dan tint.
Lalu ini kayaknya meteringnya. Dan terakhir kita akan lihat Pro Video Mode. Bisa atur ISO juga, speed, shutter speed, focus, white balance, dan exposure compensation. Bisa pilih lensa kah? Wide aja. Ultrawide nggak bisa, Pro Video. Yang saya cari adalah buat audio, di mana dia bisa rekam pakai Bluetooth. Di sini tidak ada. Mungkin harus di S-series ya, yang bisa rekam pakai Bluetooth seperti itu. Dan inilah dia Samsung Galaxy A5 III. Barangkali teman-teman sudah berencana meminang karena A5 II memuaskan, atau A5 II kemarin nggak kebagian, baru sekarang ada rezekinya. Atau buat yang abis ini jelang lebaran, mungkin ada rezeki buat ganti smartphone di level harga sekitar 6 juta. Seperti ini smartphone-nya. Bisa dibilang masih cukup tebal ya, terasanya. Saya nggak tahu ini berapa milimeter sih. Rasanya cukup tebal. Tapi sama lah kurang lebih dengan A5 II. Karena yang beda tuh dibandingkan A5 II cuma lebar sama tingginya. Beda sedikit. Buktinya tadi ke casing A5 II masih masuk ya. Cuma memang portnya yang berbeda. Letaknya rada geser. Sip, itu dia hasil yang didapatkan dari pre-order Galaxy A5 III di Samsung.com. Serta 2 casing yang cocok banget buat A5 III. Ini dari brand Spigen. Oke, jangan lupa kalau cari tempered glass yang case friendly, dan juga jangan lupa buat cari chargernya yang 25 watt dengan port USB Type-C, atau lebih mudah lagi tinggal klik link di bawah ya. Kurang lebih harganya sekitar 99.000 dulu waktu saya beli. Sip, gitu aja unboxing hari ini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.